sekarang itu. Shalom, shalom. Shalom. Yo, Derry, Salam, Horas, 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 Romo. orang Batak ya? Iya, Romo, iya, Romo. Apa nih, ini marga apa nih? Kalau aku marga Purba, Romo. Oh, Purba, berarti Purba itu Batak Karo. Aku Batak Toba, Romo. Oh, Purba juga ada Batak Toba ya? Ada. Asalnya sih dari situ sih. Oke, saya di mall kami harus tunggu perbaik mobil 3 jam nih, baru 1 jam lagi 2 jam nih. Saya rasa kami capek dengan patir orang India. Kalian lihat dia muka sedikit. Ini patir orang India. Jangan kamu lihat dan patir orang tidak enak. Ya. Oke, bagaimana Derry? Saya panggil apa nih? Derry atau Derry, Derry? jangan keluar dari aplikasi, Derry. Panggil Rio aja, Romo. Ya? Rio. Panggil Rio, Rio iya, Rio. aja. Rio tuh bahasa Spanyol, Rio artinya sungai. Dan ada pepatah tentang sungai. Rio tuh artinya sungai. Rio artinya sungai. Ada pepatah Spanyol yang mengatakan, Kolombia bilang, air sungai tidak melewat 2 kali, hanya 1 kali. Dan yang kedua, kalau sungai berbunyi karena membawa sesuatu. Karena engkau Rio di sini datang, engkau punya sesuatu yang ingin engkau tanyakan. Silakan Rio. Ada sesuatu di kedalaman hatimu yang lagi mengguncang, membunyikan jiwamu. Silakan. Mungkin sedikit tentang backgroundku ya, Romo. Yo. Aku kan emang dari lahir tuh AKBP ya. Terus emang udah beberapa tahun ini aku lebih mengenal ke gereja Lutheran gitu. Oke, dari Rio, ayo nanti saya di sini bunyi sekali. Kalau nanti kalian rangkum sedikit 1 menit atau setengah menit apa yang diceritakan oleh Rio, saya matikan mic karena supaya jangan dengar suara ini banyak ini speaker sini. Oke. Oke. Lanjut, Rio. Oke, makasih Kak. Beberapa tahun ini kan aku emang mendalami tentang Lutheran gitu, terutama yang SELK gitu kan, yang tradisionalnya gitu. Nah, terkait tadi yang Romo bahas tentang sola fide, nah itu aku mau bertanya tadi, Romo, aku dapatlah poinnya gitu kan. Itu kalau Efesus 2 ayat 8 itu penjelasannya gimana ya, Romo? Ya, penting sekali. Ini penting sekali karena Bapak Pendeta kalian hanya pakai 8 dan 9 tapi tidak baca ayat 10-nya. Karena ayat 10 ada rangkuman dari semua, dari 1 sampai dengan 8. Tolong dibaca ayat 8, 9 yang hanya dipakai oleh Bapak Pendeta tanpa membacanya ayat 10. Oke, silakan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Itu Oke. ayat 9. Sekarang ayat 10-nya Rio akan menjawab semuanya. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Engkau bisa mengerti, Derry. Jadi Rio, ketika kalian membaca ayat 9-nya, 10-nya kalian tutup. Padahal 10 itu adalah pertama kali kita diciptakan dengan sebuah tugas dan pekerjaan. Bongkar, kejadi. Sejak semula, kan ayat tadi bilang sejak semula kita dipersiapkan. Rio, sejak kapan kamu dipersiapkan? Oh, Maksudnya gimana, Romo? Sejak kapan dipersiapkan apa? engkau baca ayat 10-nya, ayo kembali. Aku sambil buka di sini, Romo. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oke, tahan dulu. Cukup.
Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Rio, engkau diciptakan? Untuk melakukan pekerjaan baik, Romo. Oke, lanjut saja. Pekerjaan ini sejak kapan? Ayo, lanjut. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan itu? Kejadian waktu kita diciptakan. Tuhan bilang apa? Kejadian 1:26-27. Kita disiapkan untuk apa? Untuk percaya atau untuk melakukan? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Lanjut 27. Ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Rio, engkau diciptakan untuk melakukan apa, Rio? Pekerjaan baik, Romo. Benar sekali. Jadi iman, kalau kita baca semua, teman-teman, iman di dalam Ibrani 11 itu definisi tentang iman ya. Ibrani 11 itu definisi tentang iman panjang sekali. Nanti tugasmu, Rio, itu PR untuk kamu ya. Definisi tentang iman. 1, 2, 3, 4, 5 dan semua itu banyak sekali. Iman adalah apa? Oke, ini penting sekali. Engkau kembali kepada kata iman di dalam bahasa Ibrani dari kata emunah. Emunah artinya sesuatu yang pasti, akar yang perkasa, batu wadas yang perkasa. Makanya Tuhan bilang dirikanlah rumahmu di atas dasar. Rio, dirikanlah rumahmu di atas dasar. Di atas dasar batu, Romo. Batu. Ketika engkau menanam sebuah benih, yang keluar pertama adalah apa? Kalau kita tanam benih, yang keluar pertama adalah Rio. Kalau seorang petani menanamkan benih jagung atau benih apapun, yang keluar pertama itu apa? Daunnya atau akarnya? Rio, biologi SD SMP ini. Mumpung Ketika ada anak kita- pertanian di sini, coba anak pertanian jawab dulu, anak pertanian. Kalau kita tanam benih apapun yang kita tanam benih itu, yang keluar pertama apa? Anak pertanian, coba jawab dulu anak pertanian, Irenio. Akar. Akar. Karena itu Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur untuk menjelaskan tentang iman. Ada benih yang jatuh di jalan, orang datang, burung datang, selesai. Ada yang benih yang jatuh di tanah berbatu, dia akarnya muncul, tetapi karena begitu banyak batu, dia mati. Ada benih yang jatuh di antara akar-akar, karena baku rampas makanan antara akar-akar ilalang itu, dia mati. Ada benih yang jatuh di tanah subur, di mana akar itu hanya untuk dia sendiri supaya dia mau menghasilkan, seperti itu. Karena itu, ini yang harus engkau lihat. Emunah, iman itu emunah. Dalam bahasa Ibrani artinya sesuatu yang pasti. Akar yang kuat, kebenaran, wadas yang perkasa. Dan dari kata emunah ini, dalam evolusi bahasa, kata, dia sampai ke bahasa Indonesia. Iman, amin, dan aman. Akarnya sama, emunah. Jadi iman itu amin yang aman. Kalau kita mau analisa dalam pengertian itu. Dari pengertian ini juga definisi iman dari kata emunah, engkau bisa mengerti dulu? Kalau iya, ngerti, Romo. Oke. Jadi iman adalah tanggapan manusia terhadap tawaran keselamatan dari Allah. Dan ingat, Yesus memberikan sebuah perumpamaan penting sekali antara iman dan perbuatan dengan dua kata, yaitu garam dan terang. Yesus menutupi sabda bahagia di Matius 5, bantu dulu Matius 5. Dia menutup sabda bahagia dari 3 sampai 12, dan ayat 13 dia omong tentang jadi garam. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tahan, Tidak. cukup. Tentang garam satu ayat saja. Nanti tentang perbuatan itu banyak ayatnya di situ nanti. Rio, kamu adalah garam dunia. Garam pada saat itu zaman Romawi, garam, sal, dan dalam bahasa Spanyol turunan jadi salario. Salario adalah gaji. Karena pada zaman itu sebagian dari gaji para serdadu dibayar dengan garam, sal, jadi salario. Yang dalam bahasa Inggris apa? Gaji. Salary. Itu dari kata sal, artinya garam. Bahasa Inggris garam apa? Salt. Salt. Sal. Engkau bisa mengerti sekarang, Rio? Mengerti. Oke. Kenapa dia Yesus mengkomparasikan garam itu seperti ini loh, bayaran, gajimu. Setengah tapi waktu itu. Tetapi ingat, garam itu berfungsi untuk apa, Rio? Mengasinkan dong. Mengasinkan, mengawetkan. Ada beberapa tanaman, tanya orang pertanian, Iren, berapa pupuk yang harus di kampus dengan garam? Orang pertanian tidak. Bagaimana Orang Pater? pertanian. Orang pertama. Ada berapa porsi garam yang ditaruh di dalam pupuk? Sekitar 5%. 5%. 5% harus ditaruh. Ketika engkau tinggal di daerah dingin untuk mencairkan ini es pakai apa? Rio. Kenapa Romo? Garam. Rio, engkau pernah makan makanan yang tawar? Rasanya gimana? Enak atau tidak? Kalau tawar sih enak deh. Nggak enak maksudnya Romo kalau Nggak enak masih. Rio taruh sedikitlah garam pada porsi yang pas di dalam makanan itu. Setelah engkau makan, rasanya bagaimana? luar biasa Romo. Engkau akan mengatakan, ini baru garam yang memberi rasa atau ini baru makanan? Garam Romo. Ketika engkau makan makanan itu, engkau akan mengatakan, ini baru garam atau ini baru makanan? Aku kurang ini ya Romo, soalnya budaya beda-beda, tapi aku ikut Romo deh. Aku setuju juga kok kalau ngomong ini makanannya. Rio, engkau mengerti statement dulu. Ketika engkau makan makanan tanpa garam, rasanya bagaimana? Tawar, tidak ada rasa. Ketika engkau akan campur dengan garam di makanan itu, rasanya enak, dan engkau mengatakan ini baru garam, Enggak Romo. engkau apa yang kau katakan? Pasti biasanya kita ngomong, oh akhirnya ini makanannya gitu. Makannya enak, Ya. tetapi siapa yang memberikan rasa? Garam Romo. Itulah iman. Iman itu seperti garam, dia memberikan rasa, tetapi tidak dikatakan, tapi tidak pernah disebutkan. Lalu bagaimana orang melihat imanmu? Ini penting sekali, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lanjut ayo, belum selesai. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Lanjut, ayat ini akan datang, ini enak sekali. Lanjut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Garam itu memberi rasa, tidak perlu disebutkan. Garam itu adalah iman yang mengawetkan perjalanan kita. Tetapi cahayamu ada di mana tadi, Rio? Kalau kau dengar baik-baik ayat terakhir. Cahaya itu ada tadi ya Romo ya, kita tunjukkan gitu kepada orang. Tetapi di mana? Baca kembali ayat yang terakhir tadi, ayo. Engkau dengar baik-baik, Rio. Ini penting ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya perbuatan itu adalah apa, Rio? Gracias. Terang. Rio, terang itu ada di mana? Perbuatan. Aku masih bingung Romo. Rio, engkau tidak dengar ayatnya baik-baik tadi? Dengar Romo kalau ayatnya, cuman Berarti terang itu adalah apa ayat itu bilang? terang itu adalah perbuatan gitu. Perbuatan. Karena itu Yesus mengambilnya dari Yesaya 58 ayat 7 selanjutnya. Engkau dengar baik-baik ayat ini. Yesaya Perbuatanmu adalah 58. terang. Ketika engkau melakukan sesuatu dalam perbuatan itu yang Tuhan mau, maka terangmu akan bersinar. Supaya engkau 58 ayat 7 kan, Pater? Oke. Iya itu, supaya engkau membagi-bagikan roti. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Rio, pada saat engkau melakukan membagikan roti kepada orang yang miskin dan membawa orang miskin ke rumahmu, maka terangmu akan bersinar cerah dan lukamu akan disembuhkan. Ketika engkau melakukan perbuatan baik, engkau adalah Terang Romo. Terang. Baca lanjut. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut aja, lanjut. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Maka orang akan melihat perbuatanmu sebagai terang dan memuliakan Allah. Rio, engkau bisa mengerti? Saya belum bongkar semua ayat nih. Engkau mengerti dalam konteks ini dulu soal videonya gugur? Sudah mengerti Romo. Dan sangat gugur. Engkau mau bahas apa? Kita mau injak lagi sola yang lain? Kau kasih tahu sudah sola apa? Saya kasih tahu, saya bongkar semua. Mungkin di beberapa hal emang setuju gitu, atau mungkin banyak yang interpretasi Romo soal video itu sesimpel itu gitu. Tapi setelah aku baca juga beberapa tulisan gitu, contohnya Treatise of Good Work yang ada di Gutenberg, memang sama gitu dengan penjelasan Romo gitu, walaupun itu termasuk dalam tulisan Lutheran gitu. Engkau hati-hati, engkau cari table talk-nya Martin Luther ya. Dia benar-benar benci dengan perbuatan belas kasih. Dalam table talk dia pernah omong begini, loco caritatis ponemus fidem, di tempatnya perbuatan belas kasih gantikanlah itu dengan iman. Dia memang tidak mau perbuatan itu. Dia bilang cukup dengan iman, karena itu dia menggunakan kata alain di dalam Roma 3:28. Dia menerjemahkan dan menambahkan kata hanya di situ. Dan yang kedua, di dalam table talk-nya dia bilang begini, pecca fortiter crede fortium, berdosalah sekuat tenagamu dan percayalah sekuat tenagamu. Dan dia mengatakan lebih lanjut, berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari dan dengan percaya engkau telah diampuni. Itu Lutheran yang kau ikut itu. Mungkin itu kontekstual ya Romo, karena yang Romo bilang itu kan pertama itu suratnya itu omongannya dia ke Melanchthon gitu, dan tidak
benar-benar diambil dalam Book of Concord juga gitu di kita Lutheran gitu. Itu yang table talk. Seorang pendiri yang mengatakan seperti itu bagaimana? Walaupun itu hanya percakapan. Apakah bisa main-main dengan percakapan seperti itu? Iya mungkin tidak bisa main-main, tapi kalau kita mau fair-fairan sama saja dengan bula dari paus gitu yang mungkin tidak semua kita bisa membenarkan gitu. Engkau tahu bula tidak? Rio, engkau tahu bula? Em, Engkau menggunakan kata bula tadi saya kaget. Seolah-olah engkau tahu apa itu bula? aku mungkin tidak terlalu paham ya Romo ya tentang bula, Tapi tapi ketika engkau menggunakan kata bula dalam statement, engkau harus mempertanggungjawabkan apa itu bula. bula itu kan yang mungkin aku tahu aja Romo ya. Di dalam bula itu kan dekret dari paus gitu, seperti dekret dari paus atau sebenarnya tidak mengubah ajaran dalam kekristenan itu sendiri Ya. gitu. Bula dalam pengertian itu, engkau akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tesis dan ajaranmu. Ketika dipanggil secara baik-baik ke Roma, Martin Luther tidak mau. Lalu dikeluarkan, Paus Leo mengeluarkan bula. Dan bula itu dibakar oleh Luther. Iya, kalau itu memang tetap kontekstual sejarah gitu kan Romo. Aku kan di sini supaya fair gitu karena bula tuh memang banyak yang dikeluarkan oleh paus gitu, bukan hanya bula itu. Tidak, jangan dalam Contohnya, konteks Luther. Karena engkau Lutheran, kau jangan pakai konteks bula yang lain. Bula yang Luther punya. enggak, maksudku untuk menilai ajaran seseorang itu gitu loh Romo, atau Dia dipanggil, bula itu per- bukan hanya untuk menilai, dipanggil untuk mempertanggungjawabkan. Ya, Untuk itu dalam- melihat posisimu. betul, tapi itu dalam konteks sejarah Lutheran gitu kan. Nah sekarang untuk kita secara fair menilai perkataan orang itu subjektif atau objektif, kalau dibilang itu ajaran Lutheran seperti yang tadi Romo bilang, berarti aku bisa secara fair juga mengatakan bahwa papal bull itu tidak secara eksplisit itu benar juga gitu, karena banyak seperti seperti bula Roman Pontifex gitu yang mengizinkan perbudakan gitu. Kau besarkan dan kau keluarkan data. Besarkan dia dan kau keluarkan data bahwa mengizinkan perbudakan. Tolong dong, bantu dong. Ini yang baru saya dengar nih. Coba kau bula dari paus untuk colok dengan data dong. Rio, tolong dengan data bahwa bula kepausan yang mengizinkan perbudakan. Tolong di bulanya nomor berapa, tahun berapa, dekretnya tahun berapa yang gereja, yang paus mengizinkan perbudakan. Tolong. Tapi Tolong dengan data dong. Besarkan satu layar saya supaya ini yang pengetahuan baru bagi saya nih. Terima kasih. Engkau mau ajar saya tentang ini bula kepausan, tentang mengizinkan perbudakan. Silakan. baik. Rio, tolong. Kita sama-sama belajar ya Romo ya. Ya, tidak. Engkau keluarkan datanya kapan, tahun berapa, bulannya berapa. Bagus tuh. Oke, sebentar Romo. Ini mungkin aku baru belajar juga bahasa Latin, tapi aku coba sediakan di bahasa Inggris aja Romo ya. Dokumennya apa? Bula tahun berapa? Luther, Irene, engkau tolong bantu. Engkau baca dokumennya berapa, nanti kita langsung bantu. Saya tidak ada komputer di sini. Irene, Baik, engkau tolong bantu bula pausnya berapa, tentang apa? Jangan pakai Wikipedia ya, berbahaya sekali. Wikipedia saya injak terus-terus tidak usah pakai. Iya Romo. Oke. Situsnya apa Paus di situ? Nicholas V, Pontifex Ya. Maximus. Ya. Paus Nicholas V, Pontifex Maximus. 18 Juni 1452. Tolong dibaca itu. Dum diversas. Dum diversas dan Romanus Pontifex. Tahun itu, pertanyaan saya, tahun itu Protestan sudah muncul atau belum? Belum Romo. Oke. Yang saya mau katakan, engkau bula itu diprotes oleh Luther atau tidak? Enggak. Oke, sekarang yang saya mau minta, mulai dari zaman Luther, jangan ke belakang lah, tidak usah, tidak berguna. Yang kau datang dari sebagai Lutheran, bukan sebagai yang kalian tidak ada sebelum Luther. Tidak usah omong itu karena tidak ada guna. Kamu tidak ada di situ. Omonglah dari Luther ke sini. Itu baru fair, teman, saudaraku. Kalau omong yang kamu belum ada, buat apa? Dan itu pula diprotes oleh Luther. Kalau engkau bilang minta fairnya omong dari Luther ke sini, bukan Luther ke belakang. Tidak ada guna karena kamu tidak ada. Nah, maksudku gini Romo.
Justru itu poin yang aku mau kasih tahu tadi. Berarti kalau Ya, tapi kita kan engkau mencarinya Luther, saudaraku. Jadi engkau tadi Iya. sola fide itu mulai dari mana? Itu yang beranjaknya penting. Kalau engkau tahu dari mana engkau datang, engkau tahu kemana engkau pergi. Tapi pertanyaan saya, yang itu diprotes oleh Luther atau tidak? kalau yang ini belum tidak Oh, kalau diprotes begitu oleh kau jangan Luther. buat Luther yang baru. Kau omong tentang dari Luther sampai sekarang karena engkau Lutheran. Engkau belum lahir sebelum tahun 1517. Nah, di Hati-hati dari sini pernyataanmu karena saya akan kejar terus pernyataanmu. ya di sini kita ada mungkin ada misunderstanding di sini Roma. Di sini aku nggak mau membela Lutheran juga gitu. Makanya ada lompatan di sini dari sola fide-nya engkau belum mengerti, lalu kau lompat ke bula. Dan bula itu tidak diprotes oleh pendirimu. Membingungkan saya di sini loncatannya dari sola fide langsung ke bulanya yang kalian belum lahir. Karena tadi Romo ngomong kenapa aku bawa bula ini karena tadi Romo mengatakan Lutheran itu mengikuti yang Iya, karena saya omong dalam konteksnya bula untuk Luther ketika dia diminta untuk memberikan pertanggungjawaban 95 tesis. bukan Kalau yang sebelumnya omong tentang yang Paus sebelum Luther datang protes itu soal berbeda. Makanya Iya. saya minta supaya fair, engkau omong kita harus mulai dari mana kamu lahir. Sebelum kamu lahir kamu tidak usah omong, kamu tidak ada hubungan di situ. Iya saya setuju, cuman tadi saya cuman ingin memastikan Makanya omongan. sekarang saya mengerti Rio, tema yang mana ini? Engkau mau omong tentang sebelum zaman Luther atau engkau mau berangkat dari Luther sampai sekarang? Karena kalian lahir tuh dari Luther bukan sebelum Luther. Iya aku paham Romo, cuman di sini sepertinya kita ada misunderstanding gitu, karena Romo tadi mengatakan adanya surat seperti biarkanlah kamu berdosa 1000 kali gitu, tapi biarkan imanmu lebih kuat gitu. Itu surat atau perkataan Luther kepada Melanchthon gitu, yang mana Saya bilang table talk. Saya Iya, tidak table omong talk. tentang bula di situ. Nah di table talk itu yang Romo mengatakan bahwa kita Lutheran pun malah mengimani itu gitu, padahal enggak gitu. Table talk bagi saya itu hanya ini kuku kecil ini. Yang saya omong tadi semua kitab suci, bukan table talk. Table talk yang saya omong mungkin baru 1-2 menit saja. Ya, ayo engkau semua teman-teman saksi mata ini. Saya omong dari tadi tentang Luther itu table talk atau omong tentang kitab suci. Kitab suci, Romo. Kitab suci. Kitab suci, Penjelasan tentang table sola talk itu yang fide. baru 2 menit terakhir. Saya tidak omong tentang table talk sebagai bahan saya punya. Tidak ada Iya, guna karena- table talk bagi saya. Karena kan tadi kita sudah sama-sama setuju. Kita sudah sama-sama setuju. Ini Rio, yang kamu buah bula itu kita akan jawab nanti. Itu ada jawabannya semua. Itu salah kamu. Kami tidak pernah mendukung perbudakan, ya. Gereja Katolik tidak pernah mendukung perbudakan. Itu kita akan bahas nanti. Terkait Itu dengan salah. table talk. Sekarang Romo kita fokus bicara pada dalam Romo tadi konteks bilang. soal fide. Sebentar dulu. Galang tunggu, Don duluan. Oke. Iya, jadi kalau mau mencari kesalahan situ juga di bula, kita bisa jawab itu. Tapi topik lain itu, Rio. Yang sekarang kita fokus dengan pengajaran Luther. Itu bisa dijawab. Dan saya pastikan bahwa itu Roma Katolik tidak pernah mendukung perbudakan. Intinya itu dulu ya. Tapi lain waktu kita bisa bahas itu nanti. Nggak masalah. Sekarang tolong Ya, fokus ke makanya Luther. loncatan tema dari sola fide, makanya ke bula. Dan saya bingung, Iya, makanya engkau ini mau saya tema sebut. yang mana selesaikan ini? Nah, seperti ini tadi sola fide kita sudah sama-sama setuju Romo. Kalau aku setuju dengan perkataan Romo kan gitu. Jadi kita tutup kasusnya. Sekarang yang aku bahas itu Oke, tentang table talk. sekarang setuju. Bagaimana dengan pendirimu yang mengatakan sola fide? Gini Romo. Tadi dari saya sudah. Sekarang saya mau tahu engkau pertahankan sola fidemu karena engkau Lutheran, engkau harus mempertahankan dia punya sola. Enggak, aku enggak mau Supaya mempertahankan. fair lah. Saya sudah mempertahankan dari segi kitab suci dan sekarang engkau harus mempertahankan dari segi Lutheranmu. Iya, sebenarnya kan dari awal aku udah kasih tahu mungkin ke teman-teman gitu, kalau emang aku tuh mencari kebenaran gitu, bukan berarti aku mau membela Lutheran sendiri gitu. Makanya aku Oke. bertanya ke Romo. Ya, sekarang setelah engkau tahu bahwa dalam kitab suci tidak ada sola fide, engkau bagaimana sekarang posisimu? Saya juga perlu tahu itu. Oke, Saya kalau kan jelas sudah terlalu lama. posisi saya sekarang
setelah dari pembahasan Romo tadi, mungkin aku akan bandingkan dulu dengan Gutenberg gitu, karena hasil dari konsili terakhir dengan Katolik, Lutheran dengan Katolik, yang mungkin menghasilkan yang ada konsilinya gitu. Sejak kapan Protestan punya konsili? Dengan bukan konsili Ada tapi konsili Tidak ada. Katolik yang Terakhir jangan konsili itu konsili Vatikan kedua. Bukan antara Lutheran dan Katolik membahas sola fide, tidak ada. Apalagi membahas teologi Lutheran, tidak ada. Konsili Vatikan kedua pun hanya membahas persoalan pastoral dan tidak mengubah dogma apapun. Oke, mungkin bukan konsili tapi ada pertemuan lah gitu antara petinggi Lutheran dengan Paus saat itu, gitu kan? Nah, di situ mungkin dari Tapi jangan bilang konsili. ya maaf Romo. Nah, dari temuanku tadi dan penjelasan Romo mungkin akan aku Tapi coba tahan dulu. bandingkan dulu. Saya sudah jelaskan tadi, tapi saya belum dengar penemuanmu apa. Saya belum dengar, kau belum menjelaskan penemuanmu. Maksudku dengan hasil pembelajaranku gitu tentang LWF Ceritakan maksudnya. hasil pembelajaranmu dulu. Engkau belum menjelaskan hasil pembelajaranmu. Engkau sudah mengatakan hasil temuanmu. Saya tidak tahu temuanmu seperti apa. LWF tadi maksudnya. sudah saya Ada rencana reunifikasi gitu. bukan dengan yang dijelaskan Romo tadi dengan yang tertulis di Gutenberg itu yang keluar tahun 2008 itu mungkin ada reformasi. 2008 Gutenberg keluar tahun 2008 bagaimana? Iya, untuk Bukunya keluar tahun Good, berapa? Treatise of Good Works itu di 2008. Tahun berapa keluarnya? 2008. 2008. Gutenberg 2008 setelah reformasi ya. Kalian reformasi berapa kali itu kalau begitu? Bukan Emang sebagai ini, Lutheran punya bukan. doktrin keluar tahun berapa? 95 tesis keluar tahun berapa? Di 1524. Tidak. 31 Oktober 1517 dipakukan di Katedral Wittenberg. Dia dipakukan tapi Treatise of Good Works sudah keluar dari lama-lama gitu, Romo. Kalau dipakukan ya memang tanggal reformasi segitu gitu. Oke, pertanyaan langsung lah. Kalau engkau memilih kebenaran seutuhnya, engkau pilih yang mana? Katolik atau Lutheran? Untuk saat ini aku memang masih mendalami ya Romo. Kalau yang aku lihat memang di 50-50 lah gitu. Nah, Oke, sekarang katakanlah 50-mu untuk karena setengahnya Katolik, 50%-nya Lutheran. Engkau pertahankan di sini semua tesis Luther punya, doktrin Luther punya untuk mengatakan engkau 50-50. gimana ya Romo? Aku pun Ya karena pertama bukan saya sudah jelas karena saya mau tahu kenapa kau bilang 50-50. Apa ada di Luther yang mengatakan engkau 50 Lutheran? enggak sih Romo, cuman beberapa di hal yang aku mungkin belum bisa menerima ya di Katolik, dan mungkin Romo bisa jelaskan tentang Jadi tidak, jangan dulu sentuh Katolik. Saya tanya tentang Luther yang membuat kau 50-nya ada di sana. Katolik gampang. Sekarang kau harus jelaskan bagaimana karena saya punya 50% di Luther. Apa yang ada di Luther membuat saya 50%-nya ada di sana. Itu yang saya tanya dari tadi. Jangan sentuh Katolik. Katolik gampang, 50% saya yang jelas. Jelaskan 50% kamu punya yang ada di Luther. Itu yang saya minta dari tadi. Mungkin tidak tahu saya punya bahasa seperti itu bisa dimengerti atau tidak. Ayo coba jelaskan Oke. Iren kedua. Saya sederhanakan ya. Kan tadi kamu bilang 50% kamu itu masih ada di Lutheran, 50% itu setuju dengan ajaran Katolik. Yang Romo mau bertanya, bukan 50% kenapa kau menolak ajaran Katolik, tapi 50% kenapa kamu masih bertahan di Lutheran. Apa ajaran Lutheran yang membuat kau masih menyimpan hatimu 50% di sana? Begitu. Jadi bukan membahas saya belum terima ajaran Katolik yang A B C D E F G H. Bukan. Tapi apa ajaran Lutheran yang membuat kamu yakin bahwa oh hatinya saya 50% ini masih benar Lutheran begini. Bukan bandingkan dengan ajaran Katolik, tapi Lutheran sendiri. Terserah dirimu mau bandingkan dengan apa, kitab suci kah atau apakah, silahkan. Kalau Oke. dari sisi Katolik Romo bisa jelaskan nanti. Oke, Tapi makasih. dari sisi Lutheran aja dulu. Oke, Begitu. makasih Kak Nona.
Mungkin beberapa aku tidak terlalu paham, tapi mungkin dua ya. Yang pertama itu di penolakan kepausan itu, terus yang kedua di devosi kepada Maria gitu. Pertama di kepausan, mungkin aku masih melihat atau kita di Lutheran masih melihat kalau kepausan itu belum, aku belum terlalu mendalami, tapi yang aku tahu sekarang pun suksesi apostolik itu yang kurang benar-benar bisa diterangkan oleh beberapa Katolik gitu kan. Itu yang pertama. Terus Tahan dulu, saya tidak mengerti. Izin, Kembali ini ke sama Katolik, Piri, selalu bro. serang harus ke Katolik. Maksudnya begini, yang membuat engkau ada di Luther 50% itu apa? Apa saja itu yang saya maksudkan begitu. Yang memperkuat Misalnya, iman saya di kasih Tuhan. contoh saja nih. Sederhananya, misalnya, oh ya, saya percaya dengan ajaran dari Martin Luther ya, tentang sola fide. Karena memang saya percaya bahwa satu-satunya yang akan menyelamatkan kita tuh hanya iman. Bukan menyerang Katolik. Kalau tadi itu kau menyerang ajaran Katolik. Artinya begini, oh saya yakin bahwa ketika kita mengadakan perjamuan kudus, Yesus itu hanya hadir di sana, tidak benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, karena dalam kitab suci mengatakan seperti ini. Contohnya begitu. Bukan karena saya itu tidak mau, saya itu masih setuju dengan Luther karena gereja Katolik begini. Bukan. Tapi saya tetap berpegang teguh kepada Lutheran karena saya percaya misalnya, oh kita akan diselamatkan hanya oleh iman. Penjelasannya karena menurut kitab suci begini. Atau, oh saya percaya dengan ajaran Luther bahwa Yesus itu hanya hadir saja di perjamuan kudus. Tidak benar-benar berubah, tidak benar-benar menjadi daging dari roti dan anggur itu. Begitu. Itu Ini ya, contoh. Rio, penjelasan penting sekali karena saya juga mau catat, karena saya butuh tahu, karena ini baru yang saya belum tahu ini, karena itu penting bagi saya. Maksudnya seperti, kenapa engkau mempertanggungjawabkan? Saya itu miti-miti 50 Katolik, setuju dengan Katolik, 50 saya masih Lutheran. Sekarang saya mau belajar. Bagaimana engkau bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya itu setengah hati saya masih Lutheran punya karena 1, 2, 3, 4 begitu. Oh, kita bongkar semua doktrinnya Luther yang membuat engkau 50% masih di sana. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Karena saya juga mau catat, karena saya mau belajar juga dari Lutheran seperti engkau. Walaupun saya sudah belajar begitu banyak tentang Luther, ada buku di Luther di rumah, ada beberapa buku, tapi saya mau belajar mungkin yang saya tidak tahu. Silakan. Oke. Mungkin agak sulit ya Romo, tapi karena memang sulit kalau mau pindah gitu kan. Tapi ya untuk Lutheran sendiri, pertama kalau memang mau minta penjelasan seperti itu, aku bakal bilang kalau di Luther tuh kita memang lebih simpel gitu. Pertama ya lebih simpel, kenapa? Bukan masalah mengurangi krisma-krisma yang lain, sakramen-sakramen yang lain gitu. Tapi dengan kebanyakan kompleksitas itu, aku malah melihatnya malah lebih terpaku ke hukum dan yang lain-lain gitu. Sedangkan iman itu pun nggak ada gitu. Gimana mau melakukan perbuatan baik tapi iman nggak ada, misalnya contohnya begitu. Terus kalau kakak bilang tadi aku menyerang Katolik, justru itulah alasannya aku tetap stay di Lutheran gitu. Pertama, karena di Lutheran tuh tidak menerima kepausan yang seperti itu. Kenapa aku stay gitu? Karena kalau aku ke Katolik, aku bakalan stay misalnya. Aku bakalan harus menerima kepausan, benar dong? Bukan masalah aku mau mempertanyakan Lutheran atau enggak gitu. Tapi kenapa aku masih belum ke Katolik gitu? Bagaimana dengan penjelasan Injil Yohanes dari Luther? Dia mengatakan kita harus berterima kasih kepada kaum papista yang oleh mereka kitab suci tiba hadir di kita.
Bagaimana engkau bilang dia menyerang kepausan, sedangkan dia bersyukur karena kaum papista ini kitab suci ada sampai kepada Protestan. Iya, aku Datanya setuju. di mana ketika dia menyerang kepausan itu? Ya, aku setuju. Tapi kaum papista itu apakah merujuk ke Tapi Katolik Roma? tolong keluarkan data bahwa Luther menyerang Paus. Karena itu menjadi alasan semua supaya tetap ada di Lutheran karena lawan Paus. Coba kau tunjukkan data di mana dia lawan Paus yang membuat engkau tetap berada di Lutheran karena melawan Paus. Yang pertama. Gini loh Romo, aku tuh stay di Lutheran bukan karena aku suka di Lutheran gitu, tapi karena emang aku masih belum tahu gitu. Tidak, Apakah alasan aku pertama tuh kau bilang pertama karena Luther lawan Paus, maka engkau juga kau tidak setuju dengan kepausan, maka engkau ada di Luther. Itu yang alasan kalau tidak salah saya dengar, mungkin saya tidak tahu. Tolong tanya Luther Katolik di bawah ini. Luther Katolik, engkau dengar bagaimana alasan dia tetap di Luther tadi? Jadi tadi simple dalam arti ya saya juga mantan Protestan ya, Bang ya. Jadi kalau bilang simple saya juga bingung simple. Memang simple sih kita. Begitu apa dalam arti bahwa sakramen itu kita simpel-simpel saja. Dalam bingung juga saya menjelaskan tentang sola gratia, sola fide. Jadi ya sesimpel begini maksudnya. Orang sola fide iman kepada yang penting percaya kepada Yesus karena menyelamatkan. Makanya LGBT dilegalkan. Yang penting iman kepada Yesus. Kawin cerai kita lakukan. Yang penting iman kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang menyelamatkan. Makanya sesimpel-simpel itu terjadi di Protestan. LGBT terjadi. Kawin cerai terjadi. Karena semua berpatokan pada ajaran Luther, sola fide. Yang penting iman menyelamatkan. Kita kawin sesama jenis aman. Kita cerai nikah aman, yang penting kita percaya Yesus. Nanya sesimpel itu sebenarnya. Makanya di gereja Protestan terjadi pernikahan sama jenis, kawin cerai. Yang penting iman kepada Yesus, sola fide dan sola gratia, sudah kita selamat. Itu sesimpelnya sebenarnya. ya Padahal, iya itu Bang. Coba Bang perhatikan gereja-gereja di Eropa. Itu kawin sesama jenis dan pendeta LGBT itu akan mengatakan yang penting percaya kepada Yesus. Sola fide. Jadi kita melakukan apa saja tidak penting, yang penting iman kepada Yesus. Selesai sebenarnya. Sesimpel itu menurut Anda yang katakan itu sesimpel itu sih sebenarnya. Makanya gereja-gereja Protestan itu minta maaf ya. Simpel sekali mengatakan iman kepada Yesus sola fide menurut Luther sampai pengajaran-pengajaran itu berubah semua. Simpel jadinya. Luther, berarti tidak, makanya ada ambigus ini yang kau loncat-loncat. Yang pertama, engkau tetap di Luther, karena di Luther itu mensimpelkan segala sesuatu, begitu? Yang pertama, karena engkau bilang begitu. Yang kedua, karena Luther lawan Paus, jadi engkau juga setuju dengan posisinya bahwa dia bentor kepada Paus. Itu, setuju. Walaupun banyak catatan Luther untuk mengatakan terima kasih kepada papista, kepada para Paus, dalam pengertian itu. Itu ada hanya dua hal yang membuat engkau tetap jadi Lutheran. Itu yang maksudnya seperti itu. Artinya simpel di sini, Romo. Yang penting iman kepada Yesus saja. Jadi pengajaran itu mau berubah apapun, yang penting percaya Yesus. Simple. Di situ sebenarnya kelemahan-kelemahan Protestan sampai Lutheran pun keluar dari imamatnya dan panggil Van Bora untuk menikah. Dan mengingkari janjinya, yang penting percaya kepada Yesus. Sola fide. Sola fide ini bahaya sekali sebenarnya. Makanya di gereja Protestan itu jadi sesimpel itu. Semua ajaran berubah. Berarti karena terlalu simpel bertentangan dengan Yesus. Yesus bilang siapa mau jadi rasul, murid itu harus menyangkal diri, memanggul salib dan ikut aku. Karena terlalu simpel, tidak ada salib lagi di dalam Protestantisme.
Apalagi jadi fokus. ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Pokoknya yang penting iman kepada Yesus, ajaran bisa melenceng, terserah. Yang penting saya percaya Yesus selamat. Makanya pengajaran-pengajaran Protestan itu dia jadi begitu, Roma. Oh, ini Contoh, ada Boros Subon, contoh kecil ya. Ada teman baik saya, dia kena stroke, istrinya pendeta, memilih melayani umat di kota lain. Sedangkan suaminya kena stroke. Contoh sesimpelnya itu, perkawinan. Dan contoh biarkan suaminya stroke hidup sendiri. Saya punya kecemasan, jangan simpelkan imanmu. Iman itu nilai yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita, seperti benih yang harus ditanam, disiangi, diberi pupuk, dibersihkan rumput-rumput liar yang datang bersamaan, bertumbuh bersama dengan bibit yang kita tanam. Jangan simpelkan ajaran Tuhan. Ketika begitu banyak martir yang mati demi iman. Pertanyaan saya untuk Rio berapa martir Protestan yang dibuang di Kolosium Romanum, yang dibakar hidup-hidup, yang dicabik-cabik oleh binatang hanya mempertahankan imannya kepada Kristus? Saya kurang tahu itu, Romo. Berapa Protestan pendeta seperti Maximilian Kolbe yang harus menggantikan untuk dibunuh untuk supaya bapak yang keluarga itu bisa melanjutkan perjalanan keluarganya? Berapa pendeta Protestan yang seperti ini Damian lepra itu mati sebagai lepra karena melayani orang lepra, dan masih banyak lagi. Kalau mungkin soal kemartiran itu udah beda ini ya, Romo. Soalnya dari Tidak ada hubungan dengan iman, ada hubungan dengan iman kepada Tuhan. Iya, ada, yang mampu tapi memberikan. Makanya saya tanya engkau, apa yang membuat engkau masih 50%-nya Luther? Tapi alasanmu tadi sesimpel ya. Saya rasa ragu sekali kau punya alasan terlalu simpel terhadap sebuah persoalan iman. bukan karena aku masih mempertahankan ajaran Luther, Romo, tapi karena aku masih belum bisa menerima beberapa yang ada di Katolik. Begitu. Kenapa aku masih stay di Itu Lutheran? bukan pertanyaan. Itu Kau sentuh itu 50%-nya yang Katolik punya, itu tidak usah sentuh, itu biar saya yang sentuh. Yang sekarang yang kau sentuh itu kenapa kau 50% ada di sana, itu yang saya tanya engkau. Bukan Katolik yang kau tidak terima, itu persoalan kemudian saya jelaskan. Atau mungkin Jelaskan maksudnya bahwa dia seperti ini, Pater. Dia kan sudah terlahir sebagai seorang Lutheran. Orang HKBP lah. Walaupun HKBP ini sebenarnya tidak pure Lutheran. Karena dia sudah campuran Calvinis. Enggak juga, no. Tapi justru dia dari HKBP, tapi dia memilih jadi Lutheran yang apa tadi dibilang Lutheran apa kamu? aku Lutheran tradisional. Tradisional. Sabar dulu. Biar kita dapatkan perspektif yang sama nih, biar jangan membingungkan. Dia kan sudah terlahir sebagai seorang HKBP toh, dan dia mengaku dia Lutheran. Nah, dia pun sedang mencari kebenaran di Lutheran. Tetapi di hatinya dia sudah melihat banyak kebenaran di Katolik. Cuman masih ada hal-hal yang dia belum bisa terima dari Katolik, sehingga membuat dia masih bertahan di Lutheran. Karena dia sudah diwariskan dengan kepercayaan itu. Seperti itu atau tidak, Diri? Rio. Terima kasih Kak Nona. Benar. Nah, seperti itu. Karena dia sudah terlahirnya seperti itu, tetapi sedang mencari kebenaran, tetapi ada hal-hal yang belum dia terima dari kekatolikan, sehingga membuat dia itu, saya masih bertahan dulu lah di Lutheran gitu. Sampai ada orang Katolik yang mampu menjelaskan segala macam penolakan saya ini, baru saya masuk ke Katolik begitu. Mik, Pater. iya sih. Itu pun saya sudah mengerti dari tadi. Yang Katolik punya biar saya yang jawab. Yang tadi saya kan tanya, karena alasan 50% itu apa? Bukan alasan Katolik begini. Itu yang maksudnya saya begitu.
Ya justru itu sebenarnya Romo, kalau misalnya Romo bisa memberikan penjelasan yang baik gitu mungkin aku bakalan mengurangi porsi di Lutheran kan gitu. Kalau begitu yang tadi yang mau tanya, oke, saya sudah setuju dengan 50% yang Katolik, tetapi ada beberapa hal yang di Katolik yang saya belum setuju atau saya belum terima. Ini yang kau minta penjelasan, itu baru saya mengerti. Tapi karena statementnya kurang tepat di awal kali ya. Kurang tepat karena dia bilang saya masih 50% Lutheran, 50% Katolik begitu. Nah gitu. Iya Bang Diri, jadi tidak sesimpel itu ketika Anda berkata. Jadi itu jadi apa, bingung kita, kecuali kalau Anda saya ingin bertanya tentang 50% ini kekatolikan yang ingin saya cari tahu kebenarannya itu seperti apa. Begitu maksudnya. Kalau ingin Anda bertanya silakan bertanya, nanti dijawab gitu loh. Oke. Oh ya, silakan. Saya lagi jalan dengan Pater jadi. Kira-kira Silakan, seperti apa? apa saja yang 50% yang kamu tolak dari gereja Katolik yang membuat kamu itu masih bertahan di Lutheran. Nah, Mungkin kita boleh bahas tentang devosi kepada Maria. Saya Maria Logi, tenang saja. Oke, tapi sekarang saya mau katakan bahwa Luther sendiri tidak pernah mengecam Immaculata, keperawanan Maria. Justru Lutheran tradisional doa rosario. Engkau tahu itu atau tidak? Kita nggak doa rosario. Lutheran tradisional, saya omong Luther yang tradisional ini. Tradisional. Berarti engkau bukan tradisional. Tradisional. Enggak, boleh. Lutheran tradisional masih rosario, masih tanda salib. Boleh dicek saya SLK, tapi nggak ada dua rosario ada tapi novena enggak gitu. Dan rosario itu bukan Tidak ada Saya bilang rosario. rosario sekarang kau lari ke novena, ini saya bingung jadi engkau nih, bagaimana kah? iya, kita ada dua rosario tapi isinya kontennya beda gitu. Iya, saya tadi bukan soal isi, saya bilang doa rosario, engkau bilang tidak ada, lalu sekarang engkau bilang ada, tetapi isinya beda. Saya bukan soal isi, saya bilang doa rosario itu. Nah, mungkin tadi doa rosario yang mungkin kita pahami, kalian pahami. Aku kurang tahu di Katolik gimana, tapi doa rosario yang kita pahami di SLK itu ya tetap doa rosario, tapi kontennya beda dengan yang Katolik gitu. Iya, soal kontennya berbeda, itu urusan kemudian. Yang saya omong tadi, Lutheran berdoa rosario atau tidak, itu yang saya omong. Tradisional itu. Oh, oke, maaf kalau saya terlalu spesifik. Ada Romo.